utawi nganggep sial iku su'ul khuluq dadi sebabe iku su'ul khuluq ala pekertine iku su'ul khuluq ala pekertine asyukmu utawi nganggep sial yakni ndadekaken suwi-wiji menggunakan sesuatu untuk menjadikan satu tanda atau alamat atas buruknya sesuatu yang akan terjadi kesialan dan lain sebagainya. Ini adalah tasya'um, asy'um. Itu adalah bagian daripada akhlak yang buruk. Sayyidatuna Aisyah meriwayatkan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asy'umu su'ul khuluq. Menganggap sial sesuatu itu adalah pertanda buruknya akhlak. Hadis nikah sangat pendek tetapi mengandung arti yang sangat luas, yang sangat berhubungan erat dengan keimanan. Sesungguhnya setiap perkara-perkara yang terjadi yang kebalikannya dari sesuatu yang terjadinya sesuatu yang buruk itu sumbernya daripada su'ul khuluq. Sesuatu terjadi setek keseneng nikah somber mesti bermuara daripada cobaan akhlak. Jadi ada perkara-perkara terjadi saya tak menyenangkan nikah, sesuatu saya tak meseneng dek kuliwi sambian nikah, kecuali pasti bersumber daripada su'ul khuluq. Dan hakikat daripada su'ul khuluq termasuk asy'um nikah. Contoh, tasya'um atau asy'um nikah menganggap sial burung saajaleunna karena yang beda bareng-bareng semaraaki bekal celakah masalah. Napa ki mun candreng bilen kek sini kene. Berdekek apa mun berdekek ini berarti? Maling. Mun sama kene ngeteng ngere kan burung maling sing ijo. Bermaling gasan berdekek. Atau tatoyarah nikah menganggap sial dek bedena manuk dares berarti beda reng mati masih ada manuk ya mati beda manuk ya mati jadi jangan dianggepen bareng terjadi naga karena sesuatu hal sobung ada sabrik madarat ada sabrik manfaat kejaba sedaja dari Gusti Allah. Jadi sabab-sabab kejelekan-kejelekan nikah sudah aja nikah mesti dari sebab su'ul khuluq. Coba penyangka, napa nyaman coba akhlakkah. Karena coba akhlakkah maka terjadi sesuatu secoba nyaman tasya'um. Kebalikan dari tasya'um tafaul. Nah, sikap orang yang beriman semestinya mempunyai sifat tafaul. Bene tasya'um tapi tafaul. Napa nikah asyukmu nikah? Asyukmu nikah artinya asyukmu artinya beranggapan negatif atau beranggapan jelek merupakan akhlak yang buruk yang sepatutnya harus kita hindari. Sebaliknya tafaul artinya beranggapan baik atau optimis dalam mengerjakan satu hal. Jodok temor belai datas bae. Adapun mun sambian bene karena hal-hal saya bentuk tasya'um karena istikharah kita masalah mun karena istikharah ini kefungsin mun sambian ragu sambian mang istikharah beda dua pilihan masalah situng bagus situng coba
arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa. Ya Allah tutuaki kak masih saya di antaran kedua negak dinto warzuqna wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Ya Allah saya coba katonaki kepada kau lah mon bagus apa sih istikharah, apa sih istikharah, mulai bagus, mulai yakin, mulai optimis, tahu saya istikharah pun. Jadi istikharah ni kan mun sampean bingung di antara pilihan istikharah. Adapun mula mantep ponan, pun yakin ponan, mantep himpon. Tak usah istikharah ben tak usah ragu. Jadi mulai yakin pun tak usah. Nah, banyak hadis-hadis saya nerangaki tentang syu'um nikah atau tasya'um. Makin alhamdulillah pun mulai tak patai bedah. Mitong mau nyena teko 5 kali, berapa kali berdengar-dengar pun ini kayak tato ya roh nih nyaman. Menganggap sial sofar, bulan safar, bulan sapar, bulan takepe. Cek menganggap sial mon karena ngestete, karena meyakini kesialan karena bulan ini tak oleh. Makin sobung pun ada takepe ada apa benyaring amanto lah. Masih bulan pas samar dia benyaring amanto tengere nyaman tak luang nasin. Sama le andeng lah apa sah. Jadi kebaliknya nikah, kebaliknya tasya'um adalah tafaul. Tafaul adalah husnul khuluq, bagus akhlakka. Cubaan akhlak engki penikah tasya'um, menganggap sial sesuatu hal karena bedena mano, karena bedena napa sesuatu banyak terjadi nikah. Biasa mau nereng ngandung terus bedena apa? Gerahono ngerem salah sabak beban berumah ki ngeke betung jeme cek teken orang ngandung beda gerahono suruh ngerem dak beban berumah bi suruh ngeke betung tahu neng napa hasiatnya. Nah apa hasiatnya bersama neng dah kan bejana sholat sunnah gerhana bejana bener buru dak berumah apa boleh banyak nikah. Namun beda lentuh adzan tak masalah. Angin puting beliung beda angin puting beliung adzan ngereng. Benar ngiding adzan je demah. Tak lem keluar tak jaga. Mun beri lentuh aplodos. Lah siapa nak ngiding adzan tak lem bledes. Mun beda lentuh no aplodos adzan kau bijak tak kelambian nek bini adzan. Etran nek na. Bolan lentuh. Nah, nikah menabi tasya'um nikah saya coba akhlakkah. Sebaliknya tasya'um adalah tafaul. Itu buat kita ulama al husnul khuluq man nafsuhu fi rahah wan nasu minhu fi salamah. Was sayyi'ul khuluq an nasu minhu fi bala wa huwa min nafsihi fi ana. Orang yang berakhlak mulia adalah orang yang jiwanya tentram dan orang-orang di sekitarnya merasa aman daripada gangguannya. Tanda orang sebagus akhlakah merasa tenang, man nafsuhu fi rahah. Dirinya merasa tenang, dirinya merasa nyaman, wan nasu minhu fi salamah dan orang-orang di sekitarnya tidak merasa terganggu dengan perbuatannya. Nikah akhlak sebagus ini. Bahkan atau tangkapi orang kafir, sekalipun orang kafir pun merasa aman. Katipun kenapa Imam Syafi'i atau tangkapi orang Yahudi. Si Yahudi ini ketika Imam Syafi'i ini keseta, norok merasa kehilangan, nangis bahkan. Apa bermakna nangis sedangkan agama nabi tak pada bi agama na Imam Syafi'i. Maka si Yahudi mengatakan, selama engkau odi bi Imam Syafi'i ria merepatah tak pernah rasana atau le ketang bungkoh montang bungkoria abuka lah benga. Karena Imam Syafi'i menjaga merepatah termasuk akhlak beliau selama tang bungkoria engkau atatang ke Imam Syafi'i montang bungkoria buka lah benga Imam Syafi'i tak pernah tole ketang bungkoh karena takut ngetelak tang keluarga si dalam bungkoh.
menjaga pandangan termasuk akhlakul karimah. Norok nangis. Orang-orang sekitar merasa aman dari perbuatan dan gangguannya. Ini adalah husnul khuluq. Wasayyi'ul khuluq, adapun kebalikan daripada husnul khuluq adalah sayyi'ul khuluq. An-nasu minhu fi bala wa huwa min nafsihi fi ana. Sedangkan orang yang berakhlak buruk adalah orang yang terkena bencana jika bergaul dengannya, dan dia sendiri jiwanya penuh dengan kesulitan kesengsaraan. Orang lain setiap apolong bi orang ngak nikah mesti belai, mesti jadi korban. Mesti jadi korban. Napa jadi omongan na, napa jadi napa korban penipu na, atau dari gangguan lesan bentana, beda boy. Tak merasa aman. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adabu, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang yang Islam yang sejati, yang sesungguhnya, orang Islam lain merasa aman dari gangguan tangan dan mulutnya. Nah, ini tanda orang se Islam se sampurna al-muslim al-kamil. Orang se bagus akhlakkah, orang-orang sekitar merasa nyaman. Aban tibi dalam keadaan tenang, tak bingung, tak gelisah, tak galau. Karena husnul khuluq. Mun sayyul khuluq bingung tok, akhirah ganja, akhirah narkoba, akhirah mabuk, akhirah diskotik, nyari ketenangan, padahal cek saking bagus akhlaknya cukup, tenang orang ini kah. Tahu saya entar ke tempat-tempat perzinaan, tahu saya tempat-tempat pelacuran, tempat-tempat kemaksiatan, tahu usah. Cukup kelaban akhlak sebagus, maka jiwa bakal tenang. Karena banyak orang nyari ketenangan kelero cara. Nah, mereka asyukmu. Asyukmu alladhi huwa tawaqqu'al makruh. Mereka menyangka akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, sesuatu yang buruk. Itu adalah min sayyi'atil madhmumah, min akhlaqis sayyi'atil madhmumah, termasuk bagian daripada akhlak yang tercela. Annal insan idza sa'at akhlaquhu tasya'amah wa tawaqqa'al makruh. Dari hadis nikah bisa kita ambil faedah pelajaran pertama, asyukmu, yang dimaksud dengan syukmu yakni orang mengira akan terjadi sesuatu hal yang tidak disenangi atas sesuatu hal yang lain, menganggap sial, menganggap sial. Harapa bodoh tante namunya namano, munya keke, mano ria, mano rua, atau munya napa boy ponan. Wah wis burung, jak jalan, aja celaka deki. Nah, berarti bedes semacam celaka selain Gusti Allah. Ini kenyamanan akhlakus sayyi'ah termasuk akhlak secuba. Apa jangan kanjeng Nabi? As-su'mu su'ul khuluq. Orang yang menganggap sial, pesimis, tandi optimis, berarti orang nikah ampun andi akhlak secuba. Kedua, dari hadis nikah bisa kita ambil faedah. Yang pertama adalah asyukmu, bahwa tasya'um nikah adalah merupakan akhlak secuba. Nomor dua, annal insan idza sa'at akhlaquhu tasya'ama wa tawaqqa'al makruh. Manusia jika akhlaknya buruk, maka dia akan tasya'um, akan mengira ada sesuatu hal yang membuatnya celaka. Mun akhlaka coba kening tengereh. Mun orang selama tandi angkepen, tandi tasya'um, tandi asyuk menikah, berarti akhlaka bagus. Meyakini tak bakal terjadi sesuatu hal sekecil apapun kecuali terjadi tersebut, kejadian tersebut adalah murni karena kersana Allah Subhanahu wa taala. Benih karena sesuatu hal semaraki orang neka apas ota becelaka, atau tak bakal terjadi sesuatu hal senyenengaki kekaulaban panjenengan sebermanfaat kecuali seterjadi terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ada sabri manfaat, ada sabri madarat, kecuali seterjadi atas kesokana kudrat iradatah Allah Subhanahu wa taala. Pamantep nih kah, tanam nih kah dalam hati. Harap mata baju
dagangan taburin orang bi orang beda ya tahu sama terolah ada sepa mode tahu sahabatnya resekep lah lepas mode banyak banyak ngalak berde mau orang jual 2 boleh jual 500 sudah sekecil ada ya perkara ancor tak tahu ji ya tahu saya nyari panglaris nih tak masalah ki sampai nyari minta barokah doa ke ulama ki bilan ki badan almarhum abah kula nika kula sekut ketengal moro bede tanya kula wedake sinten iki wong kate iku usaha kuwade di beden erat syarat aki iki karo rodo aki nyari syarat supaya bedek ni kita lak ratin cuma ya mulai cuba pada remak masih lek dembul ya bakun tak lem glowing tak lem berubah king nikah sekedar asyarat ki moro deki badan apa toman kula ngetelak bola lajengan kula tepak seneng lajengan Pak mek beda bola dak sinten din sera seneka kate melo lomba jari aduan lajengan kecok bi gula cengkok seneng lajengan ki ya keng kalatok gula oleh ngalak apa Masya Allah orang lambang ki orang senakone ni kenotot dah Mbak Abdullah ni ka abal balnah minta doa dah Mbak Abdullah sangguin apa je sangguin teremian kelar aduan betes je kelaret to cedera engkau namun setia pabrik teremian abah tambah lemes kaki pacet orang kona apa nih termasuk tasyaum benih Pak tabarruk nih kenyaman minta doa nyon fatihah nyon barokah yai bingung dok remoyak bulan tuh zaman kasa tak ada HP tak ada apa tak bisa pengumuman dok Mbak Abdullah dok yai sepuh tar ke sidogiri entar dak yai sepo nikah entar dak rukur tak ada saya bagi ya nemu arta ya cong tabur pun berbelente jogo tu biru barokah buru belente aku tentara mon mangken entar ke gula berbelente ko sampai beri ya tabur ya tadi kolak kacang hijau salah pola aneka benih tasyaumnya mana benih menganggap sial benih tak pada beda orang nganggap sial karena sesuatu hal nikah bida bareng orang napa entar ke orang sesoleh minta doa ya minta barokah minta fatihah tak masalah mun nggak nikah jadi termasuk akhlak saya coba iki nikah at-tasyaum nikah larangan adalah at-tasyaum dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ada bu inna abghadakum ilayya wa ab'adukum minni fil akhirah aswa'ukum akhlaqa sesungguhnya orang yang paling aku benci dan orang yang paling jauh kelak posisinya dari aku fil akhirah kuaku ning akhirat aswa'ukum akhlaqa yaitu orang yang paling jelek akhlaknya orang yang paling dibenci oleh Nabi yang paling jauh kelak di akhirat tempatnya jauh dari kanjeng Nabi berarti jauh dari sahabat kanjeng Nabi mulai jauh dari kanjeng Nabi apa mungkin orang yang jauh dari kanjeng Nabi tapi oleh syafaat ya tak kira mulai jauh dari kanjeng Nabi berarti jauh dari syafaat pertolongan Gusti kanjeng Nabi saya rasa aswa'ukum akhlaqa orang sepaling coba akhlakah mangkan cek kapin orang ke polong cek kapin orang ke kancah mun kira orang nikah pun katela akhlak ke coba empun cek ke polong orang-orang ngak nikah takok ke bateraki apolong bi orang sek kebentuh bi kanjeng Nabi ben apolong bi orang sejauh dari kanjeng Nabi apolong bengak orang ngak nikah apolong apa boleh jauh dari rahmat Gusti Allah jauh dari orang saya oleh kebelasan dari Gusti Allah jauh dari orang oleh syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kacak sakapin orang ke kancah
kapin orang eke polong eke golong karena eke beteraki sambian lopot kanjana akhir sambian noro ketampiasan akhlak-akhlak secuba ke syair adabu idza kunta fi qaumin fasahib khiyarahum wala tashabul arda faturda ma'ar radi anil mar'i la tas'al wasal an garinihi fa innal garina bil magarini yaktadi. Apa kata beliau? Idza kunta fi qaumin fasahib khiyarahum. Jika kamu berada di tengah-tengah golongan, maka pilihlah orang-orang pilihan mereka. Sera orang yang paling bagus di orang nikah semai kanjai. Wala tashabil arda fatarda ma'arradi, dan jangan kamu bersahabat berteman dengan orang yang bodoh, maka kamu akan bodoh. Pada bodoh siapa orang ya kakek bodoh kok bodoh tambah bodoh dia lah, karena kok bodoh terus apa lo ngabi orang sak di ilmu sop aja andi engkau rosak kakek rosak deki mon rosak ketemu rosak tambah ancor tambah tekening becek engkau rosak kakek rosak wis jak bolong. Siapa orang kau tak polong, coba cek cema soceh. Polan kau najis, siapa polong biban tambah najis sedikit. Mereka kau terus jadi orang soceh, cema soceh. Anil mar'i la tas'al wasal an garinihi fa innal garina bil magarini yaktadi. Jika engkau ingin mengetahui baik atau buruknya seseorang, jangan kau tanyakan seseorang tadi itu berasal dari mana, turunannya siapa, lulusan mana. Terlalu panjang, cukup wasal an garinihi, tanyakan bersahabat dengan siapa, berteman dengan siapa. Ketika kita menyaksikan teman-teman mereka adalah orang yang baik, maka akhlak akan baik. Sebaliknya mun orang riala kalau kancan orang coba melolo pajandu, pengguna, pemake, berarti tak jauh dari nikah bona. Koceng ya polong pada koceng tekos ya polong pada tekos koceng bi tekos tak ada ketemu. Ya, jadi nikah paling penting untuk memilih orang-orang sesera eka kancak kul panjenengan. Al-Imam Fudail ibn Iyad juga nadabu la tukhalid sayyi'al khuluq fa innahu la yad'u illa ila syarr. Jangan kamu dekat-dekat mukhalid, bergabung akrab dekat dengan orang-orang yang sayyi'ul khuluq. Karena sesungguhnya mereka tidak akan mengajak kecuali mengajak kepada keburukan. Tak bakal ngajak kecuali bareng secuba. Yuk mabuk, yuk joget, yuk ayo bareng coba doa ayun. Hayya ala sholah la, hayya ala majalisil khair, hayya ala ta'lim, hayya ila dzikir, hayya ila dirasah. Jarang. Seumum ngajak reda kecubaan Pak. Maka kata Imam Fudail bin Iyad, la tukhalid sayyi'al khuluq, jangan kamu mukhalid dekat dengan orang yang jelek akhlaknya, fa innahu la yad'u illa ila syarr, sesungguhnya orang tadi itu tidak akan mengajak kecuali mengajak kepada keburukan. Mesti ngajak bareng secoba. Maka cek mak semak. Al-Imam Fudail ibn Iyad juga mengatakan, la an yashabani fajirun husnul khuluq ahab ilayya min ayyashabani abidun sayyi'ul khuluq. Aku bersahabat berteman dengan orang yang fajir sedikit napa lacot orang bejat orang husnul khuluq tetapi bagus akhlakah, loman ke orang, bagus ke orang, nyapaan ke orang, tak pernah nyala ke orang. Cuma abang fajir apa saking ampo berilung bulung ngadir lah. Tapi bagus akhlakkah, da orang le sana aja ge tak pernah ghibah, loman ka orang, ahli bantu ka orang. Sekuni bada napanya mana fajir, kata beliau, ahabbu ilayya, lebih aku cintai, lebih aku senangi min ayyashabani abidun sayyul khuluq, daripada engkau akan ca orang sahli ibadah keng cuba akhlakah cerek tak mengko do yun ngecap jelang
Tasbih cetet bedoh lengan tasbih, kalong tasbih, sapu sekep. Waduh mon jeren. Dina masih ahli ibadah keng kata jiria, kok tak seneng. Engko angok apa lebih orang saya agak-agak beda preman nah. Kula bener ngaranin preman ini gering bagus enten, Pak. Alangkah baik apa mon kata beliau Imam Fudail bin Iyad mengatakan, orang sefajir tapi husnul khuluq lebih aku cintai untuk bersahabat dengannya. Terus dak remak abid husnul khuluq, alim husnul khuluq, saleh husnul khuluq. Bagus akhlakah, ahli ibadah bagus akhlakah, munfajir husnul khuluq lebih aku cintai. Bagaimana dengan orang yang abid husnul khuluq, alim husnul khuluq, saleh, nasik, abid, alim, amil, maka cek sekabin orang gak kancek ke bolong. Al-Imam Yahya bin Mu'ad mengatakan, su'ul khuluq sayyi'atun la tanfa'u maha kathratul hasanat. Orang yang buruk akhlaknya tidak akan memberikan manfaat sekalipun orang tadi itu mempunyai kathratul hasanat, mempunyai kebaikan-kebaikan yang banyak. Kebagusnya banyak, keng coba akhlakah nilai elang, tak berharga sama sekali. Ilmu nah nyontul langi, ibadah nah tahu saya tanya aki, cuma akhlaknya coba la tanfa'u ma'aha, maka tidak akan pernah memberikan manfaat jika orang tersebut mempunyai sayyul khuluq, tak ada gunanya kathratul ibadah, kathratul sayyiat, kasratul hasanat, bagus benyakan kebagusan tak bakal beri manfaat. Wa husnul khuluq hasanatun la tadurru ma'aha kathratus sayyiat. Sedangkan orang yang berakhlak yang mulia maka tidak akan membahayakan baginya kathratus sayyiat. Bodoh maaf kalau non sebu orang bejat keng kering tuan hebat. Orang bejat keng kering tuan akhlak luar biasa. Keneng yarab taubat. Belin boleh. Bodoh orang bejat keng akhlak kering tuan hebat. Insyaallah keneng yarab taubat. Dak guru hebat, dak ulama akhlak insyaallah keneng yarab taubat. Congok maleng-maleng kon ada ulama, Pak. Luar biasa takzim. Tak ngaring mangken. Setiap ada siapa nama saya sebeda nak kiai kecok setia. Tadi aban salah cuba akhlakka kelakuan ki cuba akhlakka cuba, karena kelakuan cuba bi akhlak cuba ini kan beda. Mon kelakuan si cuba kula tak ngurus kelakuan orang, lakon orang terserah bang sebang. Tapi akhlak ini kepenting untuk becek. Mon kelakuan na beneranah kaula. Kuleng kian di kelakuan cuba sampai nanti kelakuan cuba sampai setan di amal cuba. Tapi akhlak ni ka ayu bagus salah amal cuba ki akhlak cuba itu apa cuba. Mun tek keneng nasab, tek keneng ilmu, tek keneng amal minimal akhlak. Nasab benih nasab bareng tedek, ilmu tek capok, amal pas-pasan, akhlak petepak. Akan terhiasi, akan tertutupi keburukan-keburukan dan kekurangan kita akan terpenuhi dengan akhlak sebagus nikah. Paham ya? Jadi penting nikah didik akhlak sebagus, mengenal anak-anak bareng-bareng sebagus, karena nikah adalah termasuk kebagusnya orang. Adapun sesuul khuluq coba akhlak ini adalah amradul qulub, termasuk apa? Penyakit hati. Jadi orang yang bagus akhlak adalah ben merasa tenang, ben orang lain merasa selamat. Adapun sayyul khuluq adalah yang kita dinto orang lain merasa tak aman, ben aben tibi dalam keadaan selalu payah, bingung, gundah, galau dan lain sebagainya. Kurang akhlak kurang bagus. Jadi di antara akhlak saya coba adalah tasya'um. Tasya'um nikah adalah bentuk menganggap sesuatu hal beda mana beda hal saya bisa beri manfaat dan madarat, sobung saya bisa beri manfaat madarat kecuali seterjadi terjadi atas izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang saya paling semak pakai ning akhirat, orang yang paling bagus akhlakah. Orang yang paling jauh dari Kanjeng Nabi pakai kenangan adalah orang yang paling coba akhlakah. Oleh karena dinto cek sampai andi anggapan napa tasya'um. Ya, cek andi anggapan tasya'um. Lamun ki beda ngak nikah hal-hal sing ngak nikah tatoyarah
Beda hal-hal apa menganggap manuk nikah, ngak nikah. Adapun ngakui selok tak khatum nikah tak masalah, selok karena sunnah. Sunnah orang ngakui selok. Kadang-kadang Rasulullah nikah pakai cincin berkir kanan, kadang berkir kacer, berning jari telu jari manis. Keng lebih sering Rasulullah pakai akik nikah berning jari kelingking sebelah kanan, paling sering. Terkadang jari manis tangan kanan, terkadang tanang kacer jari manis. Keng paling sering ning jari kelingking, gerigi paling kene nikah akin Rasulullah. Terus mata akin sabak dak bebe, tak sabak atas. Tadi sabak dak bebe senikah. Tak sabak atas akin, sabak bebe. Terkadang sabak ning jari manis kiri kanan, tapi siapa yang sering ning jari paling kene nikah jari kelingking terus akin sabak bebe. Nikah cara ngakui akik. Jak sampai sabak kiri kanan, jari ibu jari. Kenapa ini jari tengah? Kebaci bi Rasulullah SAW pada orang ngakui akik sabak kiri tengah. Makanya walaupun sudah beda ilmu lagi ya. Lu sampai nanti angku pun merah delima awet muda terserah. Bene jiri sama awet muda. Bene akik jiri ya, bene merah delima. Masalah yontal lebih merah delima ni tetap tua kerok keltop keldem sampean. Adapun orang mon lekadung yakin pun sepereng galera. Ala kulli hal setaja ni kata ada terjadi kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ada orang sakit, ada orang sehat, ada orang lancang umur, ada orang pada umur, kecuali setaja atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Adapun sampean entar ke dalam ulama, ke dalam kiai, orang-orang sesoleh untuk mengharapkan doa, tartib Fatihah, tak masalah. Tetapi jangan dianggapkan penikah adalah sesuatu hal saya mau tak ada ya tak bakal oleh, mau tak ada ya tak selamat, mau tak ada yang kok celaka lah. Ki beda angkepen, beda kekuatan saya lain. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kekuatan setuju dari Gusti Allah. Tak ada orang yang sandi daya upaya kecuali setuju datang dari Allah Subhanahu wa taala. Lah nikah kekurangan kula panjenengan kadang orang nikah mengakui Allah sebagai Tuhan tetapi tidak merasa sebagai hamba. Mengakui Allah sebagai Tuhan yang kita sembah tetapi hambanya tidak merasa sebagai hamba. Akhirnya siapa pangeran yang kalah sombong padahal siapa Gusti Allah. Merasa besar, ta'azum, merasa azim, merasa agung. Siapa Gusti Allah nikah. Merampas sifat Gusti Allah, tak merasa manusia nikah adalah seorang hamba sahaya, seorang hamba ini kan apa? Tak ada reken, budak Gusti Allah, hamba saya na Gusti Allah. Nikah, lamun orang nikah akhlak bagus, insya Allah bagus kapi. Orang-orang sekitar bakal bagus, keluargana norok bagus. Tapi mana ring tuana akhlak coba, bahkan naudzubillah guruna akhlak coba. Dia berharap santri kita bakal bagus akhlaknya. Karena itu tata akhlak saya bagus. Ilmu tak seberempat, tapi akhlaknya katela cukup je lah. Ada apa katela? Benar Imam Syafi'i ada bu. Ij'al ilmaka milhan wa adabaka daqiqa. Jadikan akhlakmu sebagai tepung dan ilmumu sebagai garam. Ij'al ilmaka milhan, ilmumu bagaikan garam. Jadikan sebagaimana garam. Wa adabaka daqiqa, adabmu, akhlakmu jadikan sebagai tepung. Orang ini kemana kebejajan tepung 2 kilo cukup setengah sendok buja banyak banyak. Mun ada bujan sekali ya tak nyaman. Ibadah apa be udah ilmu nak. Ada ilmu nak tak sah ibadah. Keng tak sekabina ilmu ni ke pas maraki orang gelak nyaman belum tentu. Mun tak dasarin kelaban akhlak tepung sebanyak semakin banyak tepung semakin nyaman rasana bujana cukup ngaji sepenting ngaji elang lagi ke buduna tanpa lagi akhlakah maka orang gila jadi orang semulja ya masih ilmu nyontulang mon sombong percuma tak gawo wa fawqa kullu dhi ilmin alim ya tas orang di ilmu boleh aliman boleh bener jadi ya setiti ukuran
benih ngecewe sebeen ada lagi wal gal benih. Dan kadang orang sa ceramah karena syahwat, orang sa debat karena syahwatil gil wal galnya mana. Dan kadang orang sa neng tak banyak komentar. Dan kadang orang sa neng bebe, dan kadang orang sa terekan orang. Ternyata mereka adalah mempunyai keistimewaan yang ngarasane pun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin bagus akhlaknya, semakin larang regana. Jadi tasyaum, beranggapan buruk kepada sesuatu, beranggapan sial, tak optimis tapi pesimis, suul khuluq. Kanjeng Nabi tak pernah rasana kanjeng Nabi ini kah andi sifat pesimis, tak pernah, selalu optimis, selalu semangat, selalu percaya diri. Ki ngokor lah, bisa ngokor. Jadi mun karena ria aja terus lagi, karena ria aja terus lagi, bahaya. Nah, ini kah tasyaumnya mana. Jadi optimis ya kanto maksudnya semangat dalam ibadah untuk meraih ilmu. Engkau orang kene, engkau anak reng budu, anak reng tani, jadi apa? Berarti orang tak semangat berarti. Seorang-orang dia, jadi orang sesoleh benepolan anan kiai. Dan kadang seanan kiai tak soleh kok. Setoronan orang soleh dan kadang anak toronan tak bagus. Pesemangat pak optimis, ya kene ate. Ki perkara napanya mana? Sambian berderagu tak masalah, mon ragu, mon mamang, tetapi benih karena sesuatu hal sebeda keyakinan Arya semara aki tak sukses, Arya semara aki celaka, Ria semara aki beruntung lah. Keberuntungan nggak nih kata tasyaum nih kebanyak nih ke online nih kah, banyak nih ke online baik neng televisi ataupun neng media sosial nih kah, Scorpio apa Scorpio? Wah, sampean lahir hari ini tanggal ini sampean akan mendapatkan musibah. Siapa sebenarnya musibah? Mama Loren. Bener Mama Loren bener. Gusti Allah. Jauh lebot telepon sekian 02 hari telepon akan mendapatkan jawaban tentang keberuntungan sia. Macam nyaman keberuntungan lebot telepon. Ini kata tasyaum nih nyaman tasyaum. Mereka nak bilang nyongok tanah, nyongok ada risdai ada bapa. Jika pikir kita hari di mata ada keri sejarang lah telapak tanang wah Arya anu ban. Aja tak lem sukses ban munalako. Ya tak lem alako akhirat tedung atau akhir ngemis. Arab congok krikin congok tanang apa? Anu sat melsat. Ya pikir di masih seluruh stade. Congok nyengah. Apa nyaman dah? Peloseran nyengonyengan jongo. Wah dua bon, binen dua berarti ya can siapa? Sesitung kadang peloserna situng telo. Maji ibu serore situng peloserna. Ngecek tanya aki. Peloseran dinak peloseran, pengkir peloseran, ya ada peloseran ada, pancet situng tok. Alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'atsu insyaallah minal aminin. Ada bagian namanya mana bagian orang setakwa aja mana ya. Jadi bener polan peloseran bener. Masih neng dinan beda peloseran, neng pepen peloseran kapi bener. Kila rengkon apa? Bukan rengkon nene kada delile keng, masya Allah luar biasa. Kata ko ongku bi orang konan ini, cong, cek neng tengah labeng tak kok tak baju laki. Apa urus nih bi laki karo labeng? Labeng kene malarat sih. Lebet bing mau nyapo bebersih takok laki na songo tan ada songo tuh ada sengereng jereng ri saya sengereng seng lah beri jenggu seguni beri songo sengereng seng ada sengereng kan dia tak seneng keng saking rengkono bilen nih cara malah bersihnya apa naik patako bersih tapi takok dok sak songo tan takok dok songo tan dah hal ri saya sengereng seng rengkona ini banyak napa nggak nih kan tapi makin sobung bonannya jadi tasyaum nggak nikah elang aki termasuk akhlak korang bagus korang tepat tapi ibadah saya positif jong mau lebet geleng orang sebecah cek lebetin maksudnya cek reng geleng ki becah lebeti ya coba kata-kata coba rengkona repon kata kok ponan tak reng mangken haram lebas biar yang setia menegak orang coba. Tiba-tiba deki ya manfaat orang kono nikah sekalipun tak neng dalil
sekalipun mama mana manuk keke ya dari rengkona, ruwa dari rengkona. Nah nikah datang Islam nikah untuk menghilangkan rasa-rasa kegelisahan nggak nikah. Akhirnya orang dalam keberadaan takok keke, takok mano, ya takok angin, takok ruwa, takok apa? Takok sesuatu hal sama sekali ada kaitannya. Seterusnya tak bakal terjadi kecuali kejadian nikah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi lebih dari ini kekibunya Pak, cobaan dari tasya'um entar ke kahin, entar ke tokang-tokang tebek, ke tokang dukun ngak nikah ki bahaya nikah ponan, entar de tokang seher, wah lebih bahaya boleh kafir hukum nikah. Rasulullah SAW adabu as-sahir kal kafir, orang senyeher nikah pada bi orang kafir hukum orang nyeher nih, atau nyuruh orang untuk nyeher. Nah, ini pun tidak dibenarkan. Mun tasya'um ki cuma akhlak, tapi mun entar ke kahin, ini pun membahayakan punan. Akhir entar ke tukang seher, patein orang jua, cek pepaju orang ruah, arwah pekadu, arwah. Ini ke orang-orang sengane kak berarti nyuruh orang untuk nyeher, apapun bentuk as-sahir kal kafir, berarti cek sampai panggem pangaranen orang andi seher. Lebat mempe matalan, kok mempe datang orang ria tak harus boros tang sakit mergo orang ria sebab datang dalam mempe, tak bisa kecuali dokter menyatakan dia ada penyakit tah, terus beda pengakuan atau beda korenah, beda alat-alat bukti, beda saksi saya mengarah orang nikah si pelaku daripada penyihiran engki tadi mungkaro lebat mempe orang di satet wandi seher, tak bisa. As-sahir kal kafir, ngaranin orang kafir berarti kafir tibi berarti tak gampang ngaranin orang di seher. Nah orang yang entar ke seher kafir hukum. Nah, sampai entar di tempat-tempat nggak nikah, entar ke pesarian tabarruk nyari barokah, entar ke pesarian ziarah ke kuburan do orang soleh, tak masalah ya. Entar di tempat-tempat membahayakan, tasek lao, beringin, entar ke beringin kayak gitu. Entar ke pesarian dah teman ke beringin, boto rajo, waria betul laki bine, di mah betul ala ke bine. Makanya nyempo ke betul ni bahaya nikah pun benih tasya'um boleh nikah. Ya ampun mengarah deka kekufuran puna. Ya mentar muka selamat kuluman jenengan, termuka akhlak saya coba ikan akhlak saya bagus, termuka iman, keyakinan, tekad keyakinan dekat Allah Subhanahu wa taala, paling kekuatan semakin kuat sehingga iman kuluman jenengan seteh dalam keadaan Islam, dalam keadaan iman, husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Cek sekapin orang ke kancah mun lakar orang dia cuba akhlakah, cek sampai samain, cek sampai mukhalid, cek sampai maksuma, karena kebatiraki kulit sampean ya cek dak bareng-bareng saya coba, karena orang saya coba kelakona tak bakal ngajak kecuali ngajak dak bareng saya coba termuka manfaat. Amin wallahu a'lam bisawab. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatik wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatik wa midada kalimatik kullama dhakaraka wa dhakara dhakirun wa ghafala an dhikrika غافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا لنا في ديننا مع للكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما
وارزق الكل حلالا دائما وخلا أتقيا علماء نحظى بالخير ونوفى كل شر ربنا واصلح لنا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر كرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب ناس شفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين فاتح إلى حضرة حبيبنا وشافعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء والشهداء الصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها بر وبرها خصوصا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا علي بن علي خلع قسم والفقيه المقدم جميع ساداتنا علي بعلبي فخر الوجود شيخ أبو بكر بن سالم وخاعقل بن سالم قطب الرباني سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيدنا الشاذلي والمؤلف هذا الكتاب الإمام ابن حجر العسقلاني قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وشيخ علي بن عبد الله بارس قطب رشاد البلاد الحبيب عبد الله الحداد أحمد بن زين الهبشي قطب الملي الحبيب علي الهبشي وأصولهم وفورهم ثم إلى روحي ثم إلى قطب البير الحبيب عبد الله بن حسن بن طاهر وأخي طاهر مقدم ثاني عبد الرحمن السقا وأولاد والمهضر وإخوان الحبيب عبد القادر وأحمد جدة حبيب العلامة محمد بن علي بن عباس الملكي وأخي عباس الملكي والحبيب علي كبيدا والحبيب طاهر محمد الحداد والحبيب بكر قرسي والحبيب شيخ بافكي بدوبوتي والحبيب عبد الله الحداد بانيا والحبيب جعفر بن شيخان السقاف والحبيب علوي بن سقاف السقاف والحبيب عبد القادر بن جنسان والحبيب هادي بن شيخ بكر بن سالم والحبيب عبد الله بن عبد القادر بن أحمد بن فقيه والحبيب صالح صاحب التانجو والحبيب حسين بن هادي الحامد والحبيب عبد الله بن الحبيب هادي بن عبد الله الحدار بن يواني والحبيب محمد الحدار بيضاء وأصول منفرم ثم إلى روح الجدبة مهاجر وزوجته ثم إلى روح جاسم نور سالم وزوجته وجدي هاشم رافي وزوجته وأصولهما وفرهما ثم إلى روح الجدبة مهاجر وزوجته الجد عبد الله وزوجته الجد برهن وزوجته الوالد منير علي وزوجته الوالد أحمد خليل عبد الله وإخوانه أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويميد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله ذو الشم بالرحمة والمغفر اسم الجنة ويختم لنا بالحسنى في خير وطن وعافية وأن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي أمراضنا ويقضي حاجتنا وحاجة المسلمين أجمعين أن الله يسر كل أمورنا أمور الدنيا والآخرة وأن الله سبحانه وتعالى يفتح علينا فتوح العارفين ويوفقنا في الدين ويعلمنا التأويل وأن الله سبحانه وتعالى يجعلنا وأولادنا من أهل العلم ومن أهل الخير ومن أهل الاستقامة ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير وأهل الندامة وأن الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم محبة الصالحين واكتبنا في ديوانهم وأن الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم رزقا حلالا طيبا مباركا حسيا ومعنويا ظاهرا وباطنا وأن الله سبحانه وتعالى يجعلنا قلوبا خاشعة وأذنا واعية وعلوما نافعة وعلى من أسلافنا الصالحون مثل جلسة نوينا وعلى ما طلبنا وعلى ما قصدنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة.